Nah ini untuk anak-anak muda, jangan pernah berhenti dalam ikhtiar, selalu prasangka baik kepada Allah. Kalau kita nyampein ekonomi syariah itu halal haram, lu ngutip ayat, lu ngutip Iya. hadis, lu kelihatan pinter tapi orang kagak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Halo Podcast, Halal Lifestyle and Opportunities Podcast. Bareng saya Nanda dan teman saya. Dan saya Raisa. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang emang lagi banyak dibicarain atau memang banyak diminati nih, yaitu tentang bisnis yang relevan di ekonomi syariah. Kali ini kita nggak berdua aja, kali ini kita ditemani sama Bapak Adi Warman ya. Salam kenal Bapak. Apa kabar Raisa? Apa Alhamdulillah kabar, baik. Baik, Bapak gimana alhamdulillah, Pak. kabarnya? Alhamdulillah sehat, berkah bahagia, amin. Alhamdulillah. Amin. Gimana Bapak perjalanan ke sini? Lancar, kita naik tol kan dari Joglo tadi Oh, iya. lempeng aja tapi nyampe dah. Bapak kalau boleh tahu tinggal di mana? Di Permata Hijau. Oh, Permata Hijau, Senayan ya? Senayan. Ah, iya. Lulus Macet dia nggak, Pak? geografinya. Enggak Pak, lebih Macet nggak Pak tadi? karena lebih sering makan taichan aja Pak. Taichan Senayan. Aja ya. Betul banyak sate taichan itu. Iya betul. Kayak mungkin kita udah sedikit riset tentang Bapak ya. Bapak ini kayak ibaratnya ahli di bidang ekonomi syariah. Ya, Mungkin boleh diceritain sedikit nggak sih Pak, gimana Bapak mulai terjun di dunia ekonomi syariah? Masya Allah. Masya Allah. Panjang tuh. Boleh Pak, boleh Pak. Justru saya nungguin banget nih Pak. Dulu waktu masih kuliah di IPB itu emang udah tertarik sama ekonomi syariah, benar gak? Nah, semenjak itu saya terus beli segala macam buku tentang ekonomi Oke. syariah. Walaupun nggak ngerti sih, tapi beli aja buku. Waktu kuliah di Boston University juga penelitiannya ambil tentang bank syariah. Pulang dari Boston baru kerja di bank muamalat tuh 10 tahun tuh di bank muamalat. Habis dari bank muamalat bikin kantor konsultan sendiri namanya Karim Consulting Indonesia. Sampai Luar sekarang biasa. nih masih terus nih. Oh masih Pak, alhamdulillah. Masih, alhamdulillah. Nah, sembari kerja di Karim Consulting itu juga ikut jadi Dewan Pengawas Syariah di macam-macam tuh, HSBC, Danamon, apa namanya, macam-macam lah, segala macam dah. Sebagai Udah nggak apa Pak? ingat Maaf namanya. tadi. Sebagai Dewan Pengawas Syariah. Oke. Di Great Eastern, di mana-mana banyak banget lah waktu itu. Sempet juga kemarin di Bank Sampurna 9 Iya. tahun jadi komisaris. Terus baru terakhir di Bank Bank Syariah Indonesia Indonesia. jadi wakil komisaris utama. Panjang, Iya. udah segitu dah. Mantap. Ini portofolionya nggak kaleng-kaleng. Saya jujur gugup Pak, bisa duduk bareng sama Bapak yang biasa lihat di TV doang, di Instagram, di YouTube. Saya follow Bapak. Masya Allah. Gue fallback deh. Makasih loh Pak, serius. Lu nggak? Nanti boleh follow Pak. Oke Pak, selama menjalani di dunia ekonomi syariah ini Pak, awal ketertarikannya apa Pak? Karena apa gitu? Itu sih sebetulnya waktu kuliah di IPB ya. Itu mata kuliahnya namanya manajemen pemasaran. Bener Oke. nggak? Yang ngajar namanya Profesor A.M. Saifuddin waktu itu. Dia ngajar cuma 2 kali, pembukaan sama penutupan. Bener nggak? Iya benar. Lebihnya yang ngajar asistennya. Oke. Tapi 2 kali pertemuan itu sangat berkesan dalam diri saya. Karena waktu 2 kali pertemuan itu, beliau itu nggak ngajar sama sekali tentang manajemen pemasaran, enggak. Tapi dia baru pulang dari Jeddah. Kemudian dia cerita bahwa di Jeddah itu ada konferensi ekonomi Islam. Terus saya kayak kejedot gitu. Ada tuh yang namanya ekonomi Islam, benar nggak? Oke. Semenjak itu saya jadi penasaran. Pengen tahu gimana caranya ekonomi syariah dapat, kan kalau bank kan pakai bunga ya gampang, Iya. benar ya. Nah kalau ini katanya bunga haram, ya gimana caranya kan jadi Iya. penasaran tuh. Bagi hasil gimana kalau dikibulin bagi hasil gimana? Banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Iya, Pak. Itu sebabnya kemudian saya jadi tekunin ekonomi syariah. Pengen tahu gimana sih sebetulnya caranya ekonomi syariah itu. Kan dulu kita taunya pokoknya halal haram Iya. sama taunya bayar zakat, benar Iya. nggak? Infak, sodakoh, benar Benar nggak? Pak. Jadi belum nyambung nih antara ilmu bisnis sama ilmu ini ekonomi syariah. Alhamdulillah dengan kita jalanin sendiri, jadi kita tahu sebetulnya di mana letaknya, bagaimana caranya berbisnis yang halal dan berkah. Ya. Amen. Mahal tuh Pak. Karena kalau bisnis yang haram itu mah
tukang copet juga bisa gitu. Iya. Setuju Pak. Nah, itu nggak usah pakai ilmu-ilmu dah, lu nyopet juga bisa, lu nyuri juga bisa bener. Tapi jalanin bisnis halal dan berkah. Berkah itu artinya bukan kita doang yang bahagia. Orang tapi lain. Orang sekitar lain. kita juga Iya. ikut bahagia. Iya. Itu namanya berkah, bener gak? Betul Pak. Nah, itulah kemudian yang saya tergelitik bagaimana caranya. Kenapa dulu Rasulullah SAW bisa sukses jadi pebisnis, tapi orang senang sama dia, bener? Iya. Kebanyakan kan kalau orang bisnis orang pada sebel, bener gak? Iya. Bener gak? Bener, Dia Pak. Songong, Iya. pelit, apa segala macam, suka zolim sama orang, bener gak? Betul. Tapi kok bisa Rasulullah SAW beliau itu pebisnis yang sukses, tapi orang tuh senang sama dia, bener gak? Nah inilah sebetulnya yang mendorong saya untuk menekuni ini. Bisa gak sih benar-benar dijalanin tuh ekonomi syariah tuh kayak apa tuh? Nah, itu dah. Nah tapi kalau ngomongin ekonomi syariah di Indonesia kan masih tabu ya Pak. Bisa kita bilang belum familiar lah. Ada nggak trik atau cara Bapak yang akan datang atau memang udah berjalan untuk ngasih tahu ke masyarakat Indonesia ekonomi syariah itu segini serunya loh. Ya. Gimana Pak? Itu dalam usul fikih namanya likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam nih bahasa Arabnya benar gak? Ya. Artinya adalah sampaikanlah sesuatu itu pada bahasa yang dapat dipahami oleh orang. Kalau kita nyampein ekonomi syariah itu halal haram, lu ngutip ayat, lu ngutip hadis, lu kelihatan pinter tapi orang kagak ngerti. Bener Iya. Bener gak? Bener. Orang nggak ngerti apa yang ngomongin, lo bohongin juga bisa, bener gak? Iya benar. Tapi orang nggak ngerti. Bener gak? Benar. Itu sebabnya ketika kita memperkenalkan sesuatu yang baik, harus dengan cara-cara yang baik, yang bisa difahami orang. Iya. Bener gak? Bahasa-bahasa yang sederhana. Bahasa yang sederhana, yang emang nyantol di otak orang, Iya, bener gak? bener. Daripada kita terangin yang susah-susah segala macam, nggak manfaatnya kurang karena orang, iya sih orang lihat lu pinter, tapi Iya. ya Nggak lu ngerti. berjarak dengan realitas kehidupan, bener Iya. gak? Ada gapnya ya Pak. Nah, bener Iya. gak? Yang Benar, nggak benar. boleh gini, nggak boleh gitu, jangan gini, jangan gitu. Tapi dalam pelaksanaannya lu nggak ngasih contoh kayak apa, benar ya? Nah jadi kalau menurut saya kuncinya kita harus bukan aja teori-teori, tapi kita harus jalanin. Iya. Rasulullah SAW itu berhasil dalam dakwah karena dia jalanin. Karena dia jalanin, jadi orang wah bener nih bisa nih. Emang ini bukan cuma teori ngawang-ngawang. Iya. Emang ini memang bisa dijalani bener. Jadi menurut saya sih pesan gue buat lu kan masih pada muda nih Nanda, Raisa, jalanin hidup dah. Hidup ini udah dia ngatur, namanya Tuhan. Lu jalanin baik-baik dah, kayak apa juga hidup lu jalanin aja dah. Ntar Allah senang sama orang baik. Ini masalahnya nih. Iya. Nah kalau Allah udah senang sama orang baik, maka Allah akan membersamai kita dalam hidup kita. Amin. Nah kalau Allah udah membersamai dalam hidup kita, itu jalanan lempeng, men. Wah. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin Bapak terjun juga di dunia bisnis ya. Bisnis yang Bapak tekuni saat ini apa aja sih Pak? Saya cuma nekunin satu aja, yaitu bisnis konsultan. Oh konsultan Dan aja. kita konsultannya hanya untuk ekonomi syariah doang. Yang nggak syariah kita nggak terima. Oh, Bener nggak? Masya Oke. Jadi kita emang benar-benar spesifik nih, pengen Allah udah deh, gue mau ini doang nih, bener nggak? Konsultan ekonomi syariah. Orang-orang bilang ini akan membatasi pasar. Iya, Bener nggak? karena kan Iya, iya. mungkin Karena banyak. cuman dikit lah yang mau gunain kita. Nggak apa-apa lah, dikit asal cukup, bener nggak? Bener nggak? Daripada banyak yang nggak cukup, bener nggak? Iya. Kebanyakan juga pusing Pak. Nah, dan dalam bisnis itu kita harus belajar bahwa yang namanya bisnis itu selalu ups and downs, Ya. ups and downs, bener gak? bener. Sama seperti ombak di laut. Kadang dia datang, kadang dia surut, kadang dia datang, kadang dia surut, bener gak? Kebanyakan orang, apalagi teman-teman yang baru mulai ya, kayak misalnya saya punya banyak teman lah yang startup itu ya. Dia pikir bisnis kalau udah sukses terus gitu. Padahal mah kagak. Ya. Ada turunnya juga Ada Pak. turunnya. Pasti ada ups and downs, ups and downs. Kita diajarin tuh kalau puasa, benar gak? Kalau bisnis ya, kalau yang syariah, kalau lagi puasa itu bisnis manjur banget men. Segala macam dijual juga laku kalau lagi Iya. bulan Ramadan, benar Iya. gak? Betul Pak. Tapi setelah bulan Ramadan lu jualan sarung kagak ada yang beli, bener gak? Iya, Bener benar. gak? Bener gak? Benar. Nah, jadi kita harus dalam bisnis itu memang udah siap mental. Ini yang nomor satu bos. Kalau Oke, bisnis itu mental. harus siap mental. Karena dengan kita siap mental, kita tahu bahwa kesuksesan ini bentar lagi juga hilang. Kalau dalam ilmu tasawuf dikit nih ya, Siapa? Jalaluddin Rumi mengatakan, kalau engkau mengeluh akan teriknya sinar matahari di siang hari, sabar aja bentar lagi juga malam. Iya. Kalau engkau mengeluh akan dinginnya malam, sabar aja bentar lagi juga pagi, benar nggak? Iya.
Tapi kalau engkau, kata Jalaluddin Rumi nih, tapi kalau engkau dapat memanfaatkan teriknya matahari, engkau mendapat manfaat yang besar. Lu jemur pakaian basah jadi kering, bener gak? Lu jualan es cendol jadi laku, bener gak? Laku. Malam-malam lu jualan air semedang ronde, laku, bener. Jadi dalam hidup ini kita udah siap mental bahwa hidup itu akan malam, akan siang. Kalau lagi malam, lu pakai strategi untuk ngadepin malam, bener gak? Iya. Ambil manfaatnya. Kalau lagi siang, lu pakai strategi ngadepin siang. Kalau kita sebagai pebisnis punya mental kayak gitu, kita nggak pernah nyerah, men. Ya, udah siap mental ya Pak. Tenang aja, jalanin hidup dah. Yang pertama, yang kedua nih, selain siap mental ya, kita juga harus buat jaringan, silaturahim. Lu kalau Relasi nggak- ya Pak, relasi. relasi. Lu kalau nggak punya relasi nggak nyampe sini hari ini, bener nggak? Betul, Pak. Iya, benar. Setuju. Rasulullah selalu mengatakan silaturahim itu menambah rezeki dan memperpanjang umur. Ini men. Ini yang kedua, silaturahim ini penting banget, bahkan lebih penting daripada bisnis itu sendiri. Oke. Karena ini ada dimensi spiritualnya, ada dimensi sosialnya silaturahim ini. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu berbagi. Benar gak? Sodako. Sodako. Kenapa begitu? Karena selama kita mau berbagi, kalau selama kita mau nolong orang, ini hadis qudsi nih ya. Rasulullah selalu mengatakan, Allah berfirman, sebarkan kasihku di muka bumi, maka engkau akan dikasihi oleh yang di langit. Masya Allah. Tolonglah saudaramu yang di muka bumi, maka engkau akan ditolong oleh yang di langit. Tutuplah aib saudara di muka bumi, maka aibmu akan ditutup oleh yang di langit. Nah, ini yang ketiga, men. Jadi kita kalau bisnis nggak usah, misalnya ya, namanya juga bisnis bener gak? Ya, Pak. Kayak lu dah, tahu-tahu kan belum dibayar lu sama yang Iya, hire iya, lu iya. misalkan. Ya. Abis itu lu Sama cerita nasabah. kemana-mana. Brengsek tuh yang manggil gue belum dibayar, bla, 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 dipotong ini, potong ini. Semakin lu banyak ngeluh kayak gitu, semakin orang lain nggak mau pakai. Silakan. Oke. Kalau kita pakai dia, ntar kita diomongin juga, benar. Oh iya iya benar. Nggak usah, kalau ada orang punya aib, lu jangan buka-buka. Mm-mm. Karena Allah juga akan nutup aib lu. Kalau orang lagi butuh pertolongan, lu tolong aja. Karena nanti Allah akan nolong lu, bener ya? Dan kalau lu selalu ngasihin, jangan benci, jangan dendam sama orang, tenang aja dah. Nanti Allah juga akan mengasihi kita. Gitu, men. Masya Allah. Ini podcast sama ceramah nih. Apa nyambi Pak. Tapi luar biasa, saya nggak nyangka kalau Bapak ternyata se-humble ini, sesantai ini cara penyampaiannya. Saya pikir itu Bapak sosok yang serius gitu loh Pak. Ya. Yang ya kan maksudnya saya lihat portofolio Bapak yang segitu kerennya. Gue masih punya anak yang umur 4 tahun dan 7 tahun. Kalau gue serius-serius, anak gue kabur. Bener-bener Pak. Iya. Terus kalau ekonomi syariah sekarang ini Pak, kan mungkin belum banyak orang tahu ya, belum luas. Nah, dan banyak pembisnis baru ya sekarang ya. Terus orang-orang tuh mikirnya ekonomi syariah atau bisnis yang berbau syariah itu kayak kuno, tradisional, nggak modern. Gimana caranya supaya biar orang-orang tidak memandang kalau misalnya ekonomi syariah atau bisnis syariah itu tuh itu adalah hal yang lama atau hal yang kuno. Ekonomi syariah itu cuma 2 sebetulnya, bos. Kalau kita lihat dari sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Yang pertama, lu kudu jujur. Kita senang bisnis sama orang yang jujur. Ya. Oke? Ya, betul. Oke? Bahwa jujur dianggap kuno nggak apa-apa, terserah. Ya. Sampai sekarang jujur masih relevan, bener gak? Betul. Karena sampai Setuju, sekarang setuju. selingkuh pasti nggak diterima, bener gak? Betul. Bener gak? Nomor 1 jujur dah. Jujur ini dalam ilmu syariah ada 2, men. Jujur kepada Allah namanya siddiq. Artinya jangan lo ambil yang haram-haram, jangan ambil hak orang lain nih. Jujur yang pertama. Jujur yang kedua namanya jujur kepada manusia, amanah. Orang udah ngasih kepercayaan ke lo, orang udah mau beli barang lo. Barang lo ternyata lo kasih barang rusak, lo kasih barang Iya, KW, iya, lo iya. nipu, lo ngurangin timbangan, bener gak? Ini yang pertama, jujur. Terserah jujur ini mau dianggap kuno apa enggak, terserah. Tapi ini kita yakini sebagai nilai-nilai yang akan membuat orang suka bisnis sama kita kalau kita jujur. Yang kedua dalam ilmu syariah, cerdas. Kita kalau cuma jujur doang tapi bego, bener gak? Kita jujur tapi ditipu orang, bener gak? Benar. Sebaliknya kalau kita cerdas doang tapi Nggak kita jujur. nggak jujur, kita nipuin orang, bener Iya. gak? Nah, kalau itu giliran Tuhan yang gak suka sama kita, bener gak? Nah, cerdas itu dalam ekonomi syariah itu juga ada 2 tuh, ndak.
Yang pertama, cerdas dalam menyampaikan sesuatu. Oke. Yang gampang, yang susah jadi gampang, benar nggak? Benar. Yang kedua, cerdas dalam membaca situasi. Waktu itu Rasulullah SAW, cerita dikit ya, cerita Iya, dikit. nggak apa-apa. Waktu itu Rasulullah SAW itu bawa barangnya Khadijah, karena beliau kan nggak punya modal, bawa barang Khadijah, bawa dari Madinah dagang ke negeri Syam. Orang-orang Arab Quraisy itu sebel sama yang namanya Muhammad tuh sebel. Ini belum jadi Rasul nih, belum Iya. umur 25. Sebel, kenapa sebel? Karena dagang kok jujur, nggak enak. Kalau nipu rame-rame kan enak, nggak Iya. ketahuan nipunya bener nggak? Tapi kalau ada satu yang jujur jadi ketahuan nipunya bener nggak? Iya. Udah, jadi mereka sepakat. Ntar kita kejarin Muhammad, ntar di negeri Syam kita banting harga. Oke. Oke, sampai negeri Syam itu orang-orang Arab Quraisy banting harga, dumping, jatuhin harga. Nah, sehingga barangnya cepat habis. Laku, bener, laku. Laku. Orang-orang pada udah habis barangnya semua. Tinggal Rasulullah SAW belum laku-laku satu juga nih. Ya. Orang-orang Arab Quraisy bilang udah jual aja lah ini katanya. Rasul nanya lah bagaimana saya harus menjawab pertanyaannya Khadijah dong, bener gak? Masa bilang Khadijah barang laku habis, untungnya berapa ya? Rugi ya. Lucu, cuma sodako namanya bener gak? Iya. Benar. Jadi Rasulullah SAW nggak mau ikutan banding harga, tapi beliau cerdas. Beliau bisa lihat bahwa jumlah pembeli lebih banyak daripada jumlah penjual. Jual. Demand lebih besar daripada supply. Ya. Jadi waktu barangnya orang Arab Quraisy sudah pada habis semua, yang mau beli masih datang terus. Rasul jual pakai harga normal. Pulang ke Mekah, Mekah gempar. Kok satu rombongan semuanya pada rugi kecuali satu orang anak muda yang namanya Muhammad. Nah, ini namanya kita harus juga cerdas. Jadi kita nggak bisa jualan pakai kemasan syariah doang, pakai jualan agama nggak bisa. Belilah barangku karena ini nggak bisa. Lo tempelin Nobel Bismillah, nggak bisa men. Dia harus cerdas, benar ya? Kalau kita cerdas dalam jualannya, kita lihat nih apa nih kebutuhan orang nih. Oh itu kebutuhan orang, oke kita penuhin gini. Nah, tapi waktu kita penuhin itu, ya, peganglah jujur dan Cerdas. Itu, Bos. Masya Wah, luar biasa. Allah. Pak, tapi kalau ngomongin jujur ya Pak, Nah. kita kan nggak tahu niat seseorang, hati seseorang. Nah, untuk urusan hubungan si peminjam dananya, kadang kan ada ketelatan atau bahkan ada yang sengaja nggak bayar, yang biasanya Iya. dikenakan denda. Nah, kalau di ekonomi syariah gimana tuh Pak? Nah, ekonomi syariah itu dibagi dua tuh. Dia kan ada dua ya, mampu dan mau. Oke. Benar nggak? Orang-orang yang mampu tapi nggak mau, nih ada hadisnya nih. Rasulullah SAW mengatakan, matlul ghani zulmun. Orang-orang yang mampu bayar utang tapi kagak mau bayar utang, dia zolim. Kalau udah zolim udah selesai dah hidupnya, Iya, susah dah, iya, benar nggak? iya, iya. Nyungsep ntar dah, nggak nunggu-nunggu lama dah. Oke. Nas. Tapi ada juga orang-orang yang dia mau tapi kagak mampu. Nah, ini lain lagi. Kalau ada orang-orang yang mau bayar, pengen bayar tapi nggak mampu, ya ada hadisnya lagi. Rasulullah SAW mengatakan kepada yang minjemin duit nih, Ya. apabila engkau berikan waktu kepada dia, maka misalnya kita minjemin 100 juta misalnya, Oke, Pak. misalnya. Udah jatuh tempo nih, dia belum bisa bayar tuh. Maka setiap hari itu seakan-akan kita sedekah 100 juta. Gelo gitu, Pak. nggak? Wow. Oh, kalau kita sedekah 100 juta nggak punya duit. Tapi kalau kita minjemin duit ke orang, dia udah janji bayar hari ini, ternyata nggak bisa bayar. Maka tiap hari yang berlalu selama belum lunas utangnya itu, maka kita dihitung oleh Allah sedekah 100 juta tiap hari ini. Nah, ini. Oke. Ya. Oh, Masya jadi Allah. setelah podcast ini kayaknya bakal minjemin duit orang deh. Saya sengaja lupa gitu, Pak. Oh, itu lebih bagus lagi. Wa anta shaddaqa khairul lakum, itu ayat Quran tuh. Dan apabila kau sedekahkan itu lebih baikmu. Jadi kita minjemin duit, pas dia nanti mau balikin enggak udah. Ambil aja. Itu. Masya Allah. Minjem duit nanti ke gue. Ya, rezekinya udah ditaker nggak bakal ketuker. Nggak, Betul, percaya Pak. gua dah. Setuju, setuju, Rezeki setuju, udah setuju. ditaker nggak bakal ketuker. Jadi kita nggak usah khawatir soal begituan. Bahwa hidup ada susah-susahnya biasa lah. Biasa ya, Pak. Namanya hidup, Hidup. kadang sempit, kadang lapang, bener gak? Bener. Tapi jujur yuk, lamaan sempitnya apa banyak lamaan lapangnya, bener gak? Iya. Bener. Kayak kita kuliah, kan lamaan main-main ya kita daripada ujian. Ujian paling sehari, bener gak? Iya, Main-mainnya betul. banyak, bener gak? Betul. Kadang miskin, kadang kaya. Tapi kan lamaan kaya yang daripada miskin nih. Betul. Cuman kadang saya kalau tanggal tua berasa lama banget, Pak. Nah. Gajian kapan nih gitu. Nah,
Kalau itu ada hadisnya lagi. Ada di sini lagi, Pak. Rasulullah SAW mengatakan, ini adanya di kitabnya Imam Ghazali ini. Siapa-siapa yang redo akan sedikitnya rezeki yang aku berikan padanya, kata Allah nih, maka aku pun redo akan sedikitnya amalan yang dia lakukan. Nah, ini bener gak? Udah jalanin aja hidup dah. Banyak bos yang anaknya tukang beca, anaknya sukses jadi dokter, profesor, jadi segala macam. Iya Allah sih. yang ngatur, hitung-hitungan mah gak masuk akal, bener Bener, gak? bener, Pak. Kerjaan cuma jual gado-gado doang, tahu-tahu anaknya bisa jadi pengusaha besar, bener gak? Udah deh, dunia muter. Iya, dunia Ini lu muter. catat baik-baik ya. Ntar 20 tahun yang kemudian tahu-tahu lu jadi direktur utama apa. Amin ya Allah, Pak. Amin ya Lu Allah. jadi direktur utama apa, bener gak? Amin, Kita sangka baiknya sama Tuhan dah. Iya. Ya itu sih Ina temen gua SMA tuh. Tahu-tahu sekarang jadi kopi itu orang bener gak? Kalau bisnis nih Pak, pasti kan peluang bisnis itu kan besar banget dan luas banget ya. Kayak ada nggak sih Pak kayak bisnis apa atau kayak sektor apa yang berpotensi di bisnis syariah atau di ekonomi syariah? Ekonomi syariah sih biasanya selama ini ya, menurut pengalaman yang kita jalanin, Ya. kita pilih dua yang paling ajak, Ajak. yang paling stabil, di Stabil. situ. Oke. Yaitu kesehatan sama pendidikan. Karena kesehatan ya kita semua mau sehat, orang pasti pergi ke dokter, orang pasti beli vitamin. Kalau yang nggak mau vitamin pasti beli herbal, yang nggak mau ke dokter ya pasti pergi ke Sinse. Pokoknya kesehatan dah, bener nggak? Yang kedua pendidikan, siapa juga mau pendidikan. Iya. Ya. Jadi dua bisnis ini biasanya syariah pengen ya ambil ini kan ajak. Nah selain itu biasanya juga bisnis yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Karena bank syariah juga modalnya belum begitu besar, jadi kita cari yang ini yang kebutuhan sehari-hari itu. Dulu kita main di bisnis makanan. Makanan karena tiap hari orang perlu makan bener nggak? Cuman makanan ini ya biasalah kalau lagi krisis ya dia juga tutup, banyak restoran tutup juga Iya. bener nggak? Ya, betul, Pak. Jadi kita harus lebih lihat lagi makanan itu kan ada yang sifatnya novelty ya. Novelty itu makanan yang apa namanya tuh yang ngetren terus hilang. Oh Iya. ya. Viral-viral aja gitu ya, Pak. Viral gitu aja, nggak berapa lama habis itu hilang lagi. Iya. Ya. Dulu sempet bisnis duren misalnya kan. Ah iya, Oh, musim. banyak tuh bikin kayak restoran-restoran duren yang gitu kan. Iya. Itu hilang. Nah, kita jangan masuk ke bisnis yang sifatnya novelty gitu. Iya. Yang artinya yang trendy gitu. Tapi kita pilih yang ajak, yang Yang memang terus-menerus. orang butuh. Kayak gitu. Nah, salah satunya juga yang menarik adalah bisnis busana muslimah sebetulnya. Busana muslimah, Pak. Iya, karena di Indonesia itu kita mungkin pemakai jilbab terbesar di dunia. Oh kan? iya. Iya. Luar biasa kita. Orangnya banyak. Orang Saudi totalnya cuma 9 juta. Kalau separohnya perempuan cuma 4,5 juta. Itu juga kalau pakai jilbab semua, benar nggak? Iya. Benar, Pak. Benar. Pakaiannya gitu doang, nggak bisa Iya. pakai gaya-gaya, cuma hitam doang, begitu benar? Iya. Jambrang itu. Kalau kita kan macam-macam, taplak meja aja kita jadi jilbab, benar nggak? Iya bener. Kita udah keliling dunia bos, tapi yang gue temuin itu ada toko buku jual buku judulnya 66 cara pakai jilbab cuma di Indonesia. Di Indonesia itu pakai jilbab gini doang, tuh ada 66 cara. Iya. Ya tuh ini kan kayak Iya, gini bener, kan, bener, Pak. tuh kayak gitu kan, ya beda-beda iya, semua iya, cara pakai iya, jilbabnya. Ya kayak gini nih, nah, ada juga yang sampai udah mau kecek kayak gitu. Iya. Ada, Pak. Iya. Ada. Ntar ada jilbab untuk berenang ada juga, jilbab untuk lari ada juga. Indonesia macem-macem bos. Jilbab lurah, Pak, yang munjung gitu. Ada juga tuh. Ada juga tuh, Pak. Iya ya. Tapi di luar emang nggak ada tuh, Pak, tren-tren kayak gitu. Iya, orang gitu doang, kalau di luar negeri mah pakai jilbab ya gitu doang, nggak ada aneh-anehnya. Indonesia doang nah, ada yang pakai di sini, ada yang pakai ada yang gitu. Iya, macem-macem. banyak sih Yang modelnya. transparan juga ada. Bener ya? Waduh. Kan hebatnya Indonesia, maksudnya coba hebatnya Indonesia ya. Kalau di Indonesia, misalnya penyanyi yang seksi-seksi itu, Iya, Pak. di bulan Ramadan dia pakai jilbab, pakai pakaian Tertutup. syariah. Tertutup, bener ya. Habis Ramadan dia buka lagi. Itu kalau di luar negeri, kalau di Arab, dihujat itu. Iya. Mempermainkan agama, benar Betul. kan? Ini begini nggak istiqomah. Kalau di Indonesia dipuji, Muhammad di bulan Ramadan. Cara kita ngelihat itu hebat, men. Netizen, bos. Tadi pagi gue baru lihat ya berdua bini gue. Itu tahu aja dia ini latar belakang pemandangannya sama, gelangnya sama, bisa tahu gitu. Netizen tuh julid banget tuh.
Benar gak? Itu tugas netizen, Iya, Pak. ini makanannya sama katanya. dari Matanya Hong jeli Kong. ya, Pak, ya. Kacau. Itu karena gak punya kerjaan kali. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Ini udah kelamaan nih, udah di berapa menit. Kalau kita ngobrol Tapi aja Pak, ngobrol. sehari-hari Bapak ngapain, Pak? Kegiatannya. Masya Allah. Nah, karena kita punya bisnis sendiri Ya. ya, Karim Konsum Indonesia, itu pagi-pagi tentu ngerewangin anak-anak pergi sekolah. Oke. Kita punya anak yang 4 tahun, kita punya anak yang 7 tahun, jadi mereka pergi sekolah. Giliran saya sama istri menikmati hidup tuh, benar nggak? Kira-kira jam 10 baru saya pergi ke kantor. Oke. Kontrol dikit, udah habis makan, pulang lagi ketemu istri, benar nggak? Iya. Kita jalan-jalan ke sana sini gitu. Jadi menurut saya ya, Pak. tergantung umur sebetulnya juga enggak ya. Kalau waktu gue muda kayak lo, gue kerjanya juga gelo-geloan. Iya, iya, Sampai malam begadang segala macam karena energinya masih Energi. lebih. Masih ada. Energinya masih lebih ya. Tapi kalau udah umur kayak saya udah 62 tahun gini, saya milih hidup yang lebih sesuai dengan umur Iya. itu. Iya, Pak. Saya senang piara burung. Burung. Ada ikan, di rumah tuh ada koi, ada ikan diskus, ada ikan maskoki, macam-macam. Jadi antara kenikmatan hidup ya, Iya, menikmati Iya, hidup iya, ya iya, Pak ya. benar-benar. Menikmati sama, hasil. kerja itu penting. Nah ini yang penting juga sebenarnya ya. Ntar kalau lu udah berumur segua juga, walaupun kita udah berumur, nggak boleh berhenti kerja. Nggak boleh mentang-mentang kita udah kaya, udah berumur, lalu kita nggak mau kerja lagi, menikmati hidup, dapat duit. Jangan. Kan ada hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, bener gak nih? Dia biar kata udah tua, udah kaya raya, tetap kerja bos. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ada dosa-dosa yang bisa gugur karena sholat kita. Oke. Ada dosa-dosa yang bisa gugur karena sedekah kita. Ada dosa-dosa yang bisa gugur karena haji kita. Tapi ada dosa yang hanya bisa gugur karena jerih payah kita, kesulitan kita, keletihan kita dalam ikhtiar mencari rezeki. Subhanallah. Penting itu, biar udah tua juga terus man. Karena itu gugurin dosa. Oh iya Pak. Gugurin dosa. Wow. Dan itu menyebabkan kita terus-terusan silaturahim kemana-mana. Udah umur cuman hitungan tahun doang. Oke Pak, terakhir nih Pak, takut Bapak mau buru-buru main burung, nyiram tanaman kan. Pertanyaan terakhir nih Pak, harapan. Ini kacau nih. Bukan maksudnya, biar bukan Bapak tadi. Gimana ya? Takutnya Bapak emang mau buru-buru santai lagi kan. Pertanyaan terakhir nih Pak, harapan Bapak ke depan untuk anak muda tentang ekonomi syariah ini apa Pak? Yang pertama ya, mau ente muda, mau ente tua, terserah deh. Yang pertama, lu jadi orang jujur. Karena semua orang suka sama orang jujur. Ya ini yang pertama bos. Yang kedua, kita harus menjalani hidup ini bukan aja dengan kecerdasan. Kecerdasan tadi kita bahas. Iya Pak. Tapi juga dengan kecerdasan memahami hidup. Ini penting bos. Bahwa hidup itu akan turun, akan naik, akan turun, akan naik, akan bahagia, akan sedih dan sebagainya. Kadang-kadang kita dengan pemahaman seperti itu, maka kita menyadari ini kalau dalam bahasa Arabnya nih. Siapa-siapa yang memahami dirinya, sesungguhnya dia memahami Tuhannya. Kalau kita memahami bahwa hidup ini, it's not up to us. Hidup itu bukan kita yang ngatur. Tapi hidup itu ada yang ngatur, yaitu Tuhan. Maka kita akan menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan. Walaupun yang kita hadapi segala macam. Nah kalau anak-anak muda ini, pesan buat anak-anak muda ya. Siap. Kalau kalian ngerti, kalau kalian memahami bahwa hidup ini ada yang ngatur. Maka be the best you can be. Jadilah versi terbaik dari kalian. Wow. Karena life is like a mirror. If you do good things, the good things will come back to you. And if you do bad things, the bad things will come back to you. Hidup itu kayak naik sepeda, tahu gak enggak? Life is like riding a bicycle, benar gak? Ya. Kalau kita stop mendayung tuh sepeda, kita jatuh. Supaya nggak jatuh, terus naik sepeda. Nah ini, untuk anak-anak muda, jangan pernah berhenti dalam ikhtiar. Selalu prasangka baik kepada Allah. Itu udah. Bapak Pak terima kasih banyak Siap. waktunya, Terima kasih pengalamannya, banyak, sarannya, Amin. semangatnya. membuka pikiran Anda, Pak. Jelas. Wow, kamu nggak? Oke kita berdua makasih banyak Kak Pak udah nyempetin waktu kesini. Makasih, Dan buat Bapak. teman-teman
yang masih terus mau ngikutin tentang bisnis syariah, peluang usaha, tetap stay tune dan jangan lupa follow kita di Instagram, Spotify dan YouTube. Di Menari Syariah Pik 2. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Masya Allah Bapak, terima kasih banyak. Thank you.